Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 858950158. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD pada modul 5, yaitu tentang perubahan wujud zat. Adapun kegiatan praktikum ini yaitu kita akan melakukan 3 percobaan, di mana yang percobaan pertama adalah tentang titik lebur es. Percobaan kedua yaitu perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Dan percobaan yang ketiga adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Untuk percobaan yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada titik lebur es. Peristiwa berubahnya wujud dari padat hingga mencair disebut melebur atau mencair. Suatu zat melebur pasti memerlukan kalor. Banyaknya kalor tampak pada perubahan suhu yang terus meningkat. Ketika es melebur, suhu tidak mengalami perubahan. Suhu tetap ketika melebur disebut titik lebur. Titik lebur es terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, dan suhu titik beku merupakan suhu dari membekunya es, dari membekunya air menjadi es. Maka titik lebur sama besarnya dengan titik beku. Langsung saja kita lakukan percobaan ini, yaitu pada titik lebur es. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius dan menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu ada statif, termometer, bejana kaca, kawat kasar, tripod, lampu spiritus atau lampu busen, dan korek api. Kemudian ada timer atau stopwatch, serta di sini ada bahan yang akan kita lakukan percobaan yaitu es batu. Di mana percobaan ini nanti akan kita catat pada tabel pengamatan tentang titik lebur es. Langsung saja kita lakukan percobaan pada titik lebur es. Untuk tahapan awal, mula-mula kita masukkan es batu ke dalam bejana kaca. Kemudian setelah es batu dimasukkan ke dalam bejana kaca, kita siapkan tripod, kita taruh saja di atas statif, dan kemudian kita taruh di atasnya. Lalu sebagai uji coba pertama pada suhu es batu, maka kita lakukan dulu pengukuran awal sebelum dipanaskan atau dicairkan. Ternyata suhu es dalam bejana sebelum dipanaskan adalah 5 derajat Celcius. Lalu kita lakukan percobaan yang selanjutnya, yaitu adalah dengan memanaskannya menggunakan busen atau lampu spiritus. Selanjutnya kita hidupkan api lampu busen, dan kita akan amati setiap 2 menit waktu terjadinya perubahan suhu, yaitu dengan menggunakan termometer atau stopwatch.
Setelah lampu kusen ditaruh di bawah bendana, kita lakukan pengukuran dan perubahan pada suhu dari termometer dengan setiap waktunya adalah 2 menit. Untuk 2 menit pertama, suhu yang terjadi mengalami perubahan, yaitu dari 5 derajat Celcius menjadi 8 derajat Celcius. Pada percobaan yang kedua ini, kita akan melakukan percobaan pada perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya, yaitu wujud padat bisa langsung menjadi gas pada suatu kamar tanpa mengalami wujud cair terlebih dahulu. Sebaliknya, gas dapat langsung didinginkan menjadi padat tanpa mengalami perubahan wujud cair terlebih dahulu. Langsung saja kita buktikan dalam percobaan yang kedua ini, yaitu di sini saya memiliki tujuan pada praktikum ini, yaitu untuk menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Alat yang akan menjadi bahan uji itu adalah lilin serta kapur barus. Langsung saja kita lakukan percobaan yang pertama terhadap sebuah lilin. Di sini ada alat dan bahan yang sudah disiapkan, terdiri dari statif, kemudian botol reaksi, lalu ada kusen atau lampu spiritus, dan juga korek api. Memulai dari percobaan menggunakan lilin terlebih dahulu. Kita masukkan lilin dalam botol reaksi, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita hidupkan lampu spiritusnya. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada padat dari sebuah lilin, maka dapat menjadi cair dan berubah menjadi gas. Setelah terjadi reaksi atau perubahan pada benda padat seperti lilin ini, di mana lilin mengalami pencairan, kemudian terjadi yang namanya peleburan menjadi sebuah gas, dan dari gas tersebut terlihat bahwa lilin mulai melebur. Setelah kita melakukan percobaan menggunakan lilin, selanjutnya kita coba menggunakan kapur barus. Kita ambil satu butir kapur barus dan
kita hidupkan lampu busen. Lalu kita panaskan dan kita lihat reaksi yang terjadi pada kapur barus. Apakah menguap terlebih dahulu atau mencair baru mulai menguap. Setelah dia mati, ternyata pada kapur barus mengalami proses mencair terlebih dahulu, baru terjadinya penguapan. Pada kesimpulan kegiatan praktikum percobaan kedua ini, setelah kita amati bahwasanya reaksi yang terjadi pada sebuah lilin yang dimasukkan ke dalam botol reaksi mengalami terjadinya penguapan lalu mencair, sedangkan pada proses terjadinya kapur barus yaitu mencair terlebih dahulu baru terjadi yang namanya penguapan. Demikian untuk kegiatan praktikum yang kedua ini pada perubahan wujud dan zat, yaitu perubahan wujud pada menjadi gas. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga berikutnya. Untuk percobaan kita yang ketiga yaitu tentang perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun alat-alatnya seperti pada hidupan layar, ada statif, kemudian ada tripod, ada kawat kasar, ada lampu busen, kemudian ada kedai uap dan tabung reaksi, serta ada air, lalu ada air dingin. Langsung saja kita lakukan percobaan pada praktikum yang ketiga ini. Percobaannya pertama kita isi terlebih dahulu untuk kedai uapnya dengan air. Isilah dengan air secukupnya. Kemudian kita taruh di atas tripod. Selanjutnya kita sediakan air dingin dan tabung reaksi dalam air dingin dan kita masukkan selangnya. Selanjutnya kita hidupkan lampu busen. Dan seperti ini adalah cara untuk melakukan proses penguapan, di mana terjadinya perubahan wujud zat dari cair menjadi gas, dan nanti akan bisa terlihat pada tabung reaksi hasil perubahan wujud tersebut. Dan begitu kita tunggu hasil dari terjadinya reaksi tersebut. Sampai menunggu air mendidih, nanti kita akan melakukan pengukuran suhu di dalam air pada uap menggunakan termometer, dan bagaimana nanti suhu yang ada di dalamnya. Terlihat terjadi penguapan di dalam meter uap, di mana terlihat di sini yang dibuat terjadi pembiasan suhu atau perubahan warna pada penutup tersebut, menunjukkan bahwa di dalam penutup tersebut terjadi proses penguapan. Nanti kita amati selanjutnya apa yang terjadi setelah terjadi penguapan di dalam meter uap. Lalu
jika pengamatan ini berhasil, akan terjadi yang namanya proses perubahan dari uap dalam reaksi, itu berupa tetesan air ataupun berupa proses yang namanya penguapan pada titik uap. Setelah diukur suhu menggunakan termometer, terjadi perubahan suhu pada air, di mana terjadinya kenaikan suhu hingga mencapai 75 derajat Celcius dan terus meningkat. Demikian untuk pengamatan kita pada percobaan yang terakhir ini, yaitu tentang perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Demikian hasil pengamatan yang telah dilakukan pada kegiatan percobaan ketiga ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.